Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan ngaji kita Quran surah An-Nisa ayat 12. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang ayat 11. Kita lanjutkan lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi sampai wali abawaihi, pembagian warisan untuk kedua orang tua. Wali abawaihi, dan bagi kedua orang tua, likulli wahidin minhuma, bagi setiap salah satu dari keduanya, dapat berapa mereka? As-sudusu 1/6. Dari mana? Mimma taroka, dari apa yang ditinggalkan oleh almarhum, yaitu oleh anaknya tadi itu. Ingka nalahu walad, jika anaknya tadi punya anak, atau kalau orang tua tadi punya cucu. Baik, anak atau almarhum tadi itu punya anak lagi, maka orang tua dari almarhum tadi itu, maka mereka mendapatkan 1/6. Kalau nggak punya anak, si anaknya tadi, wa warisahu abawahu fali ummihi sulus, maka bagi ibunya 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus, maka jika ada baginya saudara perempuan, maka bagi ibunya 1/6. Kapan boleh dibagikan? Kapan boleh diberikan? Mimba diwasiyatin, dari sesudah wasiat yang disampaikan, audain atau hutang. Abaukum wa abanaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Mau itu bapak kalian atau anak-anak kalian, tidak tahu di antara kita mana di antara mereka nanti yang akan menggunakan harta yang kita tinggalkan untuk mereka ini untuk kemanfaatan. Mungkin sebagian ustadz kalau lagi baca penggalan kalimat ini nanti menjadi seperti ini. Harta yang kita gunakan ada kalanya bisa dihitung sebagai amal jariyah apabila digunakan oleh orang yang tepat. Seperti itu. Nah, kita nggak tahu siapa di antara penerima warisan kita nanti itu yang akan membuat atau mengubah harta warisan tadi itu menjadi hal yang bermanfaat. Misal ada seorang anak dapat warisan dari orang tuanya, alhamdulillah kok ya banyak. Dengan harta warisan yang diberi oleh orang tuanya tadi itu, semuanya digunakan untuk bangun TPQ atau digunakan untuk bangun madrasah, atau digunakan untuk membangun panti asuhan. Nanti dinamakan panti asuhan Jainal, misalnya gitu. Maka sebanyak apa di dalam panti asuhan tersebut dilakukan kebaikan yang diniatkan untuknya akan terus mendapatkan pahala, akan terus mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu dari penerima waris tadi itu siapa mereka yang akan membawa banyak kemanfaatan untuk kita. Dan semua warisan yang diwariskan oleh orang tua kepada ahli warisnya, anak-anaknya, atau kalau nggak ada anak-anaknya kepada cucu-cucunya, atau tidak kepada anaknya tapi kepada orang tuanya sendiri, faridotam minallah, ini sebagai kewajiban, ketetapan, peraturan, syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kedepannya akan sering sekali Allah Subhanahu wa taala tegaskan, hukum faraid ini bukan hanya sebagai bacaan tapi juga sebagai syariat. Banyak sekali ulama, bahkan ijma mereka itu bersepakat bahwasanya hukum faraid ini wajib dikerjakan. Barang siapa yang dengan nafsu atau malah disengaja mendolimi orang lain, entah itu saudaranya, entah itu ya, banyak sekali di zaman kita hari ini ada seorang, misalnya saja, ada seorang istri ya ditinggal oleh suaminya, karena istri tadi itu memiliki kebutuhan yang mesti dipenuhi. Sudahlah dia ditinggal sendiri, punya anak yang mesti diurusi 3 pula itu.
Akhirnya setelah masa iddah selesai dia menikah lagi. Tapi apa yang ditahu oleh keluarga dari almarhum tadi itu? Dikiranya si istri tadi itu nggak setia sama suaminya, nggak setia dengan keluarganya tadi itu. Akhirnya apa? Dengan kuasa mereka, dengan paksaan mereka, harta milik suaminya tadi itu almarhum, atau kalau kita bilang mendiangnya gitu ya, semuanya diambil lagi oleh keluarganya. Istrinya sama anak-anaknya dibiarkan terlantar di jalan. Ini adalah orang yang paling buruk di muka bumi ini. Seperti itu. Nanti kalau ditanya kenapa kok melakukan hal seperti ini adalah adat Ustadz. Adat lagi lah, adat lagi. Oleh karenanya tak boleh adat mengalahkan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kelak suatu hari nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap harta yang kita pakai, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Banyak sekali orang-orang yang tergiur, bahkan sampai ada kalimat perkataan ya, orang-orang awam kalau bilang gak ada istilahnya orang yang kaya dari harta warisan, gak ada. Baik, seperti itu. Jadi betul-betullah kita dalam mengelola harta warisan. Jadi harta warisan ini bukan hanya sekedar harta yang diberikan. Jangan sampai harta yang diberikan tadi itu oleh almarhum bukannya menjadikan kita ini manfaat untuk kita, malah menjadikan musuh. Satu saudara dengan saudaranya tadi yang awalnya lah sebelum orang tuanya meninggal mereka rangkul-rangkulan, baiklah mereka. Ada apa-apa saling tegur, ada apa-apa mereka saling tolong. Setelah orang tuanya tak ada, jangankan saling tolong, jangankan saling tegur, ya, orang tuanya masih di ruang tamu sudah mereka bertengkar di dapur, ya Allah, ya, seperti itu. Tapi salah juga bagi seorang orang tua yang punya anggapan seperti ini. Kalau begitu, daripada harta saya nanti kemudian hari menjadi bahan pertengkaran, mending saya infakkan aja semuanya sekarang. Nah, itu juga kurang baik. Kalau memang baiknya seperti itu, pasti Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'an hal yang demikian. Pasti Allah Subhanahu wa taala berfirman nanti, wahai orang-orang beriman, daripada harta kalian jadi sengketa, mending kalian infakkan semuanya di jalan Allah. Allah nggak bilang gitu. Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan kepada kita untuk menyayangi sepenuh hati anak keturunan kita. Kalau orang tua masih ada orang tua kita, nah itu dia. Kalau orang tua tak ada, anak cucu nggak ada, baru kepada saudara. Kan memang ayat sebelumnya kan membahas tentang hal itu. Kalau kita punya harta, kita punya kesempatan, maka orang yang pertama kali kita tolong adalah saudara. Ya, lil akrobina wal yatama wal masakin, kan seperti itu. Kerabat dulu, baru anak-anak yatim. Baik. Tapi ya apa Pak Ustadz, saya punya saudara itu ya gak tahu diri. Ya, walaupun begitu-gitu juga saudara kita. Baik. Walaupun dikata jengkel kita kalau ngelihat wajahnya kudu nimpuk batu. Mboten nggih. Insyaallah enggak ada yang di antara jenengan yang seperti itu. Saudara tetaplah saudara. Kalau kita mau menggerakkan hatinya, banyak-banyak kita al-fatihai, kita doakan dia, ya Allah, berikanlah kepada saudara saya hidayah, tunjukkanlah dia jalan yang benar. Nah itu dia. Baik. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui, maha bijaksana. Setelah Allah Subhanahu wa taala atur urusan pembagian warisan untuk anak dan orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala atur pembagian warisan untuk pasangan. Nanti setelah pasangan, Allah kalau misalnya tadi kembali ke ayat yang tadi, ayah tak ada, anak pun tak ada, maka kembali ke samping. Mana itu? Ke saudara-saudara dia. Baik. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Pertama yang dibagi, kalau ada seorang istri
yang meninggal dunia, maka suaminya mendapatkan setengah. Tapi ada syaratnya, illam yakul lahunna walad. Kalau istri tadi itu, kalau dari istri tersebut tidak punya anak, baik. Ingat kalimatnya, illam yakul lahunna walad. Kalau dari istri tersebut tak punya anak. Ya, baik. Lalu bagaimana ceritanya Pak Ustadz? Kalau misalnya saya punya seorang istri misalnya, kemudian dia ini punya anak, tapi bukan dari saya, dia anak tiri sebelum saya, maka tidak ikut hitungan di sini. Dia tetap mendapatkan setengah, seperti itu. Dia tetap mendapatkan setengah. Baik, ingat, anak tiri tidak mendapatkan bagian warisan. Baik, beda anak tiri dengan saudara. Nanti ada namanya saudara si ibu. Yang kita bahas pada ayat ini adalah saudara si ibu. Jadi kalalah itu laki-laki atau perempuan yang ditinggal, yang tak punya ayah, juga tak punya anak. Tak punya anak ya, bukan ibu. Baik. Nanti kalau untuk saudara sekandung atau saudara seayah nanti di akhir surah An-Nisa. Baik. Fa in kana lahunna walad, maka jika ada baginya anak, falakumur rubu, maka baginya seperempat. Mimma tarokna mim ba'di wasiyati yusina biha audain. Dari apa yang mereka tinggalkan sesudah dia menjalankan wasiat yang diwasiatkan atau hutang yang mesti dibayar. Walahunna rubu'u, dan bagi mereka atau untuk istri yang ditinggal suaminya, maka perempuan ini atau istri-istri tersebut, maka mereka mendapatkan seperempat dari apa yang ditinggalkan suaminya. Illam yakul lakum walad, kalau kalian tak punya anak. Maka jika ada anak bagi kalian, falahun nasumunu, maka bagi istri-istri tadi itu 1/8. Mimma taroktum, dari apa yang kalian tinggalkan. Mimba anti wasiyatin tusuna biha audain, dari sesudah wasiat yang kalian mewasiatkan dengannya atau hutang yang mesti dibayar. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun, dan jika laki-laki atau perempuan dia adalah yang diwariskan dari hartanya, sedangkan dia berupa seorang yang kalalah. Walahu ahun au ukhtun, dan dia ini punya saudara laki-laki atau saudara perempuan. Falikulli wahidin minhuma, maka bagi setiap dari keduanya, entah dua-duanya tadi laki-laki atau dua-duanya perempuan, atau satu laki-laki satu perempuan, intinya 2 orang, maka baginya, astagfirullahaladzim, hilang. Falikulli wahidin minhuma sudusu, maka bagi masing-masing dari keduanya dapat 1/6. Fa in kanu aksara min dalika, maka jika mereka saudara dari ibu tadi itu lebih banyak daripada 2, fahum syuraka ufis sulus, maka mereka bersekutu di dalam 1/3. Kapan boleh dibagikan? Mimba di wasiyati yusobiha audain ghairu mudhar, dari sesudah wasiat yang diwasiatkan atau hutang yang mesti dibayar. Belakangnya Allah Subhanahu wa taala berikan ketegasan ghairu mudhar, yang tidak menyusahkan atau yang tidak memberikan mudarat, bahaya. Artinya yang tidak melebihi dari 1/3. Baik. Wasiat yang tidak melebihi 1/3, bukan hutang. Nah, kemarin ketemu tetangga, Ustadz, yang tidak boleh melebihi 1/3 itu apa? Hutang ya? Nah, bukan Bu, wasiat ya. Oh gitu, berarti ya wes kelelep. Maksudnya dengan semua harta yang dimiliki almarhum tadi itu cuma pas untuk bayar hutang saja. Baik. Wasiatan minallah, yang demikian itu adalah wasiat atau syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Wallahu alimun halim, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui, maha
penyantun. Baik, ada rahasia di balik halim. Alimun halim. Kenapa Allah tutup ayat ini dengan maha mengetahui dan maha penyantun? Kalau ada seorang hamba yang tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Allah adalah zat yang maha penyantun. Allah tunggu kapan dia bertaubat. Allah nggak langsung Allah nggak langsung berikan kepadanya azab. Allah nggak langsung berikan kepadanya siksaan. Ada orang yang meninggal kemudian dia ambil hartanya, anak cucu keturunannya nggak ada yang dia beri. Allah nggak langsung azab dia, Allah tunggu dulu. Kapan dia mau balikkan haknya orang lain tadi? Kalau sampai waktunya tak dia kembalikan juga, sampailah dia mempertanggungjawabkan nanti di akhirat, maka berat dan rugilah dia. Setidaknya dia di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan tenggat waktu, sudah ditunggu. Kapan mau bertaubat, kapan mau mengembalikan haknya orang lain. Wallahu alimun halim. Allah tahu mana yang menjadi haknya, mana yang bukan menjadi haknya. Allah pun kalau dia ambil haknya orang lain, maha baiknya Allah gak langsung hukum dia. Tapi jangan pula kita punya anggapan, masih muda ini, saya ambil dulu lah haknya orang lain. Nanti kalau sudah mau meninggal baru saya kembalikan. Jangan seperti itu. Kalau pas kita meninggalnya waktu tua, kalau pas setelah dia bilang seperti itu meninggal dunia, nah selesai sudah, ya, tinggal totalan buri. Seperti itu. Anak cucunya nggak ada yang tahu, cuma rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau dia ngaku salah. Kalau enggak, ini kan budaya Pak Ustadz, ya sudah di kampung kita ini sudah dari dulu seperti ini. Nah, kalau ada laki-laki meninggal ya semuanya balik ke keluarganya lagi. Nah, tapi kan kata Allah bukan seperti itu. Nggak bisa Pak Ustadz, adat lebih utama daripada syariat. Selesai sudah, ya. Sampai ada beberapa orang yang punya pendapat kalau apabila Al-Quran dan hadis sudah tidak lagi relevan dengan zaman ini, maka Al-Quran dan hadis boleh ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sampai ada orang manusia yang bisa bilang seperti itu, mohon jangan pernah didengarkan. Kalau sampai Al-Quran dan hadis tidak lagi relevan dengan dunia ini, maka sudah hari kiamat, sudah datang. Baik, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat datang. Mau sampai kapanpun Al-Quran dan hadis akan terus relevan dengan kehidupan kita. Baik, insya Allah ngaji kita sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah. Allah tunjukkan kita ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari segala mara bahaya. Monggo Pak. Wallahu a'lam, saya kurang tahu Pak. Betul, namanya Pak Kiai ya. Baik. Oke. Yang paling kecilnya meninggal. Okay. Nah, terus haknya ini kemana? Kalau sudah meninggal dia tidak mendapatkan jatah lagi. Haknya tidak jatuh ke anaknya. Bukan, gini. Orang tua saya dua-duanya meninggal. Betul. Meninggalkan harta waris. Oh. Otomatis dibagi 3. Betul. Anggap aja ini laki-laki dua-duanya. Nah, salah satu di antara laki-laki ini dalam perjalanan mungkin 4 tahun atau 5 tahun setelah kedua orang tua saya meninggal, ini meninggal juga. Jadi harta waris tersebut nggak langsung dibagi. Nah ini makanya saya nanya, ini untuk harta waris yang adik saya yang meninggal ini untuk siapa? Langsung dibagi. Jadi nggak langsung dibagi. Nah, jadi gini,
ketentuan waris itu siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat ditentukan ketika si orang tua tadi meninggal dunia. Ketika orang tuanya meninggal dunia, maka harusnya pembagiannya harus tetap seperti apa yang Al-Quran perintahkan. Contoh misalnya kalau si adik tadi itu yang paling muda, karena ketika orang tuanya meninggal dia masih hidup, berarti dia tetap dapat. Kemudian karena adat ya, kadang-kadang kita nggak langsung bagi. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kemudian baru dibagi. Posisinya si adik tadi itu sudah nggak ada. Jatahnya tetap diberikan. Betul. Ya, tetap betul. Nah, kalau memang dia belum balik, maka pembahasan kita sebelumnya tentang anak-anak yatim dan orang-orang yang belum bisa memegang harta dititipkan dulu kepada saudara yang lain. Tetap untuk anak tersebut. Kalau memang dia sudah meninggal, betul. Saya paham sepertinya. Jadi panjenengan punya saudara 3. Saudara 1, 2, 3. 3 ini yang paling muda. Betul. Betul. Berarti insya Allah diwariskan lagi. Diwariskan ke saudara-saudaranya lagi. Ya kan seperti itu. Karena jatah yang harusnya milik dia sudah menjadi milik dia kan, seperti itu. Tapi dia meninggal dunia, ya berarti diwariskan lagi sama saudaranya. Sama saudaranya. Karena orang tuanya sudah meninggal, dia pun tak punya anak, seperti itu. Betul. Maka kembali lagi ke saudaranya, seperti itu. Baik, ke bawah nggak bisa, ke atas nggak bisa, ke samping, seperti itu. Baik. Betul, ke saudara kandung. Bukan, ke saudara kandung. Baik, insya Allah ngaji kita sampai di sini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.